Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tastawil hasanah wala sayyi'atu da'fa wala sayyi'atu da'fa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Shadaqallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk kejahatan dibalas dengan kebaikan. Setiap manusia tanpa mengira agama, warna kulit, keturunan maupun bangsa, ini pasti akan menerima ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia untuk mengukur tahap keimanan dan kebergantungan hamba pada Yang Maha Berkuasa. Iman bermaksud keyakinan terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang dilafazkan dengan kata-kata dan melaksanakan dengan amalan. Keimanan kita bukan sekadar dinilai berdasarkan konsisten dalam melakukan ibadah dan meninggalkan perkara maksiat semata-mata. Disebabkan harga iman yang terlalu bernilai, maka ia turut diukur dari sudut kedalaman atau kecetakannya, ataupun dinilai dari sudut kepalsuan atau ketulinannya. Semua ukuran ini hanya dapat diketahui menerusi sikap dan perkataan kita pada saat menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda baginda yang bermaksud. Dan barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik dan diam. Justru hadis tersebut menyarankan kepada kita agar sentiasa berbicara baik hatta di saat menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, sebaiknya kita memilih untuk diam. Mengapa demikian? Sebab setiap amal baik sekecil apapun pasti akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang baik tidak saja mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga secara sosial menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat untuk hidup bersama dengan damai dan tentram. Orang-orang tua kita sering berpesan, jangan pernah menyalahkan sesiapapun dalam hidupmu. Orang baik memberimu kebahagiaan, orang jahat memberimu pengalaman, orang-orang terburuk memberimu pelajaran, dan orang-orang terbaik memberimu kenangan. Jemaah Jumat yang dikasih, sebaik seorang muslim, kita dituntut untuk yakin dan beriman dengan hari akhirat yang ada padanya hari perhitungan dan pembalasan. Setiap amal perbuatan kita di dunia ini ada perkiraan pahala dan dosa yang akan menerima balasan seadil-adilnya. Ini adalah untuk menguji siapakah yang terbaik amalannya semasa kehidupan kita di dunia yang fana ini. Hakikat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup, yaitu kamu, untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Hadirin jemaah Jumat yang dihormati, dalam kehidupan seharian kita menghadapi berbagai karena manusia yang sangat menguji kesabaran kita. Namun begitu, sebagai seorang yang beragama Islam harus benar-benar menanamkan keimanan yang kukuh agar tidak mudah kita terjatuh ke perangkap syaitan yang mendorong kita ke arah kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menerusi ayat yang telah dibacakan pada permulaan khutbah ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu fa'billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainah adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Surah Fussilat ayat 41 dan 40. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan mengenai ayat ini dengan mengatakan, Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada orang yang berbuat jahat. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan syaitan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Ibnu Katsir juga turut mengulas dengan mengatakan, yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa. Sebagaimana Umar radhiyallahu an berkata, tolaklah menghukum orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dirimu, seperti mana bila engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Jika kita memahami dan mengamalkan seperti yang telah disebutkan dengan ayat di atas, maka orang-orang yang menaruh rasa permusuhan denganmu kelak akan menjadi sahabat karibmu, yaitu sahabat baik. Yakni jika engkau berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan terhadapmu, nescaya kebaikan itu juga akan membuatkannya untuk bersikap baik kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Begitulah ayat ini menjelaskan tentang akhlak seorang muslim yang patut menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mahmudah, yakni sifat terpuji. Apabila berhadapan atau berpeluang untuk membalas perbuatan masmumah, yakni sifat keji seseorang terhadap kita. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini hanyalah sebentar, maka hendaknya kita yang sangat singkat ini kita manfaatkan dengan menyiapkan bekalan demi menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Mimbar sekali lagi menyampaikan pesanan agar kita sentiasa berusaha berlapang dada saat diuji dengan perlakuan yang boleh merosakkan keharmonian hidup bersaudara. Andai kata ada sikap yang cuba memutuskan silaturahim, maka sambungkanlah. Jika kita dizalimi, maafkanlah. Jika ada mereka yang membincangkan keburukanmu, baik di hadapanmu atau di belakangmu, jangan dibalas, namun maafkan dan perlakukanlah dengan perkataan yang lembut, yakni yakinlah dengan balasan Allah Subhanahu wa taala pada setiap perbuatan baik maupun yang jahat akan dihitung serta mendapat balasan setimpal janji Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Shadaqallahul azim. Maksudnya, maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Mimbar seterusnya mengingatkan supaya kita sentiasa berusaha untuk membalas setiap keburukan dengan kebaikan, agar ianya dapat menghasilkan faedah yang lebih besar dalam kehidupan. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi innahu la yuhibbul zalimin. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, dan jika kamu hendak membalas, maka balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Dalam pada itu sesiapa yang memaafkan kejahatan orang dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlaku zalim. Menutup khutbah pada hari ini, baru-baru ini dunia dikejutkan oleh gempa bumi yang melanda negara Turki dan Syria. Oleh itu, mimbar mengajak para jemaah Jumat sekalian, marilah kita bersama-sama menghulurkan bantuan, sama ada dalam bentuk material maupun titipan doa buat saudara kita di sana, agar mereka diberikan kekuatan, dipermudahkan segala urusan, dan diberi ketabahan, serta berada di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi tarihin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wa taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyatis sahabati wal qarabati ajmain wa 'anit tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin warda 'anna ma'hum ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmah wal barakah wal hidayah was salamah was sakinah wasihata daimata ala malikina, ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung wa fakhamatir ra'isil a'la, Tuhan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira bi'adil muslimin aminatin mutmainnah innaka ra'ufur rahim. Allahumma fa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan
min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, naungilah kehidupan kami dengan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan, serta kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat-sifat yang terkeji. Ya Allah, jadikanlah kami dan daripada keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa idha'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.